Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Faiza Debi, kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN bab 5, yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan, keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Kemudian rumusan masalah. A. Jelaskan kebinekaan bangsa Indonesia. B. Jelaskan pentingnya konsep integrasi nasional. C. Sebutkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. D. Bagaimana tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. E. Bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. A. Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. 1. Dasar negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 4. Pembangunan berjalan dengan lancar. B. Pentingnya konsep integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya keberagaman budaya. Misalnya perbedaan suku, bangsa menyebabkan adat istiadat, bentuk rumah, pakaian, serta kesenian yang memiliki ciri khas yang berbeda. Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan budaya tersebut. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. 1. Secara politis. Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis. Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. C. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. A. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 8.
adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. B. Faktor penghambat integrasi. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. D. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia dalam mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. E. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. 2. Pengertian bela negara. UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. A. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam NKRI diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. D. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. E. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. F. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. G. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. A. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang. B. Pelatihan dasar kemiliteran selain TNI. Salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer apa saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Yang terakhir, saran. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memiliki integritas. Sebagai siswa, kita harus bersama-sama menjaga integrasi nasional. Contohnya, dengan menjaga lingkungan sekolah dan ikut serta membantu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.